Baik, ibu-ibu, ini saya akan bikin video bagaimana cara membersihkan dari presto elektrik Amelia di sini. Caranya sangat mudah sekali, Bu ya. Langkah yang pertama, ini posisinya kita buka tutupnya dulu. Nah, setelah tutupnya ini kita buka, nah ini kebetulan bekas masak nasi lumayan bisa kita cuci. Nah ini bekas masak nasi kayak jadi nantinya itu Bu, yang dicuci itu yang dua ini ya Bu ya. Yang pertama tutupnya sama inner pot yang di sini yang buat masak-masaknya itu yang dicuci. Kalau misal untuk mesin, kalau misalkan posisinya untuk mesin, nah mesin yang di sini ini cukup dilap aja pakai tisu. Nah jadi kalau misalkan mau ngelap pakai tisu silakan, posisinya bisa seperti ini. Nah ini hanya buat perawatannya aja Bu. Nah kalau misalkan mau ngelap mesin kayak ini dan sekali lagi ini tidak perlu dicuci karena kalau misalkan dicuci akibatnya sangat fatal, itu konslet itu. Nah terus kalau misalkan untuk yang lainnya, nah yang dua ini kita bisa kita cuci Bu. Yang langkah yang pertama kalau misalkan ibu mau nyuci di sini ini seperti ini Bu. Nah langkahnya kalau misalkan bekas nasi kayak gini, nah ini posisi yang kayak gini, ini posisinya bisa kita rendam dulu sebentar kayak gini. Nah sambil posisi rendam kayak gini, nah ini posisinya yang ini Bu. Nah tutup yang ini bisa kita buka. Nah, cara bukanya ini tinggal ditarik aja ke atas, ditarik seperti ini. Setelah itu kayak gini, ini pun sama supaya tidak kontaminasi bau. Ini tinggal kita dibuka seperti ini. Kalau misalnya sudah dibuka, ini juga sama bisa dibuka kayak gini. Nah jadi langkah-langkahnya itu kalau misalkan nanti kita mau nyuci, nah ini posisi sama. Cucinya itu biasa pakai sunlight atau misalkan pakai spons biasa ya Bu ya. Ini posisinya kayak gini. Nah kalau misalkan posisinya udah kayak gini, ini kita tutup. Nah posisinya untuk sunlightnya, nah jadi kita pakai sunlight. Nah ini posisinya tinggal dicuci biasa. Nah, jadi kalau misalkan buat mencuci itu fungsinya itu supaya jelas ya Bu ya, yang pasti tidak kotor, tapi yang intinya itu supaya tidak kontaminasi bau. Nah ini posisinya kayak gini, cuci biasa sama. Nah jangan pakai abu gosok, takut lecet. Kayak gitu. Ini posisinya seperti ini. Nah kita cuci kayak gini, ini juga sama kayak gini. Ini tinggal kayak gini aja, kita cuci kayak gini ya Bu ya. Nah ini sama posisinya kayak gini Bu. Nah, ini cuci kayak gini, ini bisa dicopot juga nanti. Setelah cuci kayak gini, ini posisinya kayak gini, ini kayak gini. Nah ini kayak gitu, ini cuci juga. Terutama ini Bu ya, kalau misalkan habis masak daging mau masak nasi, nah itu wajib dicuci supaya bau dagingnya itu nggak kecium di nasi itu. Nah terus untuk yang ini sama, untuk inner potnya juga sama, kita cuci. Nah, ini kayak gini. Nah ini cuci kayak gini juga Bu, cuci tuh kayak gini. Ini mudah banget untuk mencucinya. Nah ini posisinya kayak gini, posisinya itu ini kayak gini ya. Kita cuci alatnya supaya tidak kontaminasi bau di masakan ibu. Nah kayak gini. Setelah nanti ibu cuci, kita bersihkan biasa. Bagusnya itu pakai air yang ngalir kayak gini ya Bu ya. Kalau misalkan pakai air yang nggak ngalir kayak gitu nggak jadi masalah. Ini posisi kayak gini. Ya, bersihkan Bu. Nah, ini kayak gini. Kita tutup. Ini kayak gini. Ini. Oke. Nah ini nanti khusus kalau misalkan buat tutupnya setelah dibersihkan kayak gini tuh Bu, ini posisinya tuh jangan langsung disimpan ya, di posisi itu kayak gini dulu supaya air yang masuk ke dalam itu dia jatuh lagi ke bawah kayak gitu. Atau kalau misalkan kita mau supaya simpel, nah supaya simpel ini bisa kita diin kayak gini supaya airnya itu jatuh ke bawah. Setelah posisi jatuh ke bawah kayak gini, sebentar saya ambil tisu dulu. Nah jadi setelah posisinya cuci kayak gini, nah kalau misalkan mau didiemin aja silahkan, tapi kalau misalkan mau langsung dilap juga silahkan. Dilap bisa pakai lap biasa
atau misalkan bisa pakai tisu kayak gini. Setelah dielap, ini juga sama, kita elap, kita kayungin pakai tisu juga Bu ya. Nah ini posisinya kayak gini. Sekali lagi, perawatan mencuci kayak gini itu, ini dia fungsinya itu supaya tidak kontaminasi bau di masakan ibu. Nah jadi kalau misalkan masak nasi ke masak nasi itu mungkin nggak ada kendala, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan habis masak daging ke masak nasi, atau misalkan habis masak nasi ke bikin kue, nah tentunya dia pasti ada yang namanya kontaminasi bau. Nah pencegahan supaya tidak kontaminasi bau di sini ya dengan cara dibersihkan seperti ini kayak gini. Sama untuk knalpotnya juga kita lap kayak gini. Nah kita lap, kita bersihkan. Ini posisinya kayak gini, tuh. Dibersihkan kayak gini. Kalau misalkan mau langsung dipakai, bagusnya itu dilap dulu. Tapi kalau misalkan posisinya nanti itu mau nggak langsung dipakai, disimpan aja, disimpan kembali, dia nggak dilap juga nggak jadi masalah. Nah ini tutupnya, tutup yang tadi yang saya diriin supaya airnya turun, sama dilap. Ini kayak gini. Nah proses nyucinya itu sangat mudah banget ya Bu ya. Ini posisinya kayak gini. Nah, ini dalamnya, ini posisi kayak gini. Nah ini kalau misalkan posisinya ini sudah kayak gini semua karena memang posisinya sudah dielap. Nah untuk pemasangannya pun sangat mudah. Nah kalau misalkan buat pemasangan di sini, langkah yang pertama kalau misalkan buat masangin ini posisi ya toh. Nah ini posisinya pasang ke sini, pasang. Nah ini posisinya pasang kayak gini ya, pasang kayak gini, dipasang. Kalau misalkan posisinya udah pas, nah ini ada apa namanya nih, kayak semacam tubuh lah kayak gitu ya. Nah ini tinggal dimasukin tubuh ke lubang yang di sini, tinggal masukin kayak ini, tekan ke bawah. Nah udah kayak gini. Setelah kayak gitu, nah ini juga sama, di sini ada tubuhnya, ini buat pemasangan, yang ini buat pembuangan uap yang tadi. Nah posisinya tinggal dipasin, setelah dipasin tekan ke bawah. Set, udah selesai kayak gitu, itu buat pemasangan tutup. Nah terus untuk kembali pemasangan kayak yang sini, ini knalpot pasang kayak gini. Setelah dipasang, nah ini tutup kayak gini, tutup. Nah tutup. Jadi presto elektrik di sini sudah siap sudah siap dipakai kembali. Kayak itu Bu ya. Jadi itu tutorial cara membersihkan yang namanya presto elektrik. Jadi sekali lagi video ini ditujukan supaya ibu-ibu memahami kalau kontaminasi bau di masakan itu tidak disebabkan dari masakannya tapi dari uap sisa. Dan pencegahan supaya tidak kontaminasi bau di sini yaitu dengan cara dibersihkan. Nah itu Bu ya. Sekian video tutorial di sini. Ini terima kasih banyak. Kalau misalkan ada yang belum jelas, kalau misalkan ada tanyakan, silahkan tinggal komen di kolom di bawah ini.